Dibandingkan dengan kompetisi akademi spiritual, yang penuh dengan pertarungan yang kejam, suasana di sini cukup damai. Tampaknya bahkan energi spiritual mengalir dengan lamban. Angin yang datang dari jauh membuat seluruh akademi cukup bersemangat dan energik. Setengah tahun telah berlalu sejak dimulainya kompetisi akademi. Ketika Mu Chen dan rekan-rekannya baru saja berangkat ke kompetisi, hampir semua siswa dari akademi sangat menantikan kabar baik dari mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak mendengar kabar apapun dari kompetisi akademi, jadi mereka harus menenangkan diri dan melanjutkan kultivasi harian mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat ke atas seperti biasa ke lonceng kuno yang ditempatkan di pusat Akademi Spiritual Surga Utara. Begitu berita tentang kompetisi akademi dikirim ke akademi, lonceng kuno akan berbunyi. Namun, cukup mengecewakan bahwa lonceng kuno itu tidak bersuara selama setengah tahun. Akademi Spiritual Langit Utara penuh dengan semangat dan vitalitas. Tak seorang pun, bahkan Mu Chen dan rekan-rekannya, yang bertarung di kompetisi akademi, dapat menghentikan laju kemajuan akademi. Oleh karena itu, setelah kepergian mereka, kehidupan di akademi raksasa itu tetap berwarna. Banyak sekali bakat-bakat baru yang bermunculan dan membuat gebrakan di akademi besar ini. Namun, betapapun hebatnya talenta-talenta baru dan kuda hitam ini, tidak ada yang dapat menggantikan orang yang menduduki peringkat pertama di Heaven Rank. Meskipun ia telah absen selama setengah tahun. Tampaknya nama itu telah menjadi gunung yang tidak dapat diatasi di hadapan semua talenta di Akademi Spiritual Surga Utara. Meski begitu, para talenta ini tidak menyerah. Rasa tertekan yang disebabkan oleh nama itu telah berubah menjadi dorongan untuk terus berkultivasi dengan tekun. Mereka terus menantang diri sendiri. Bahkan ketika gagal, mereka bangkit dengan penuh semangat dan berkata pada diri sendiri bahwa mereka sedikit lebih dekat dengan nama itu. Sebagai hasil dari suasana yang bersemangat ini, semakin banyak orang yang berkultivasi di arai konvergensi roh dan wilayah petir di akademi. Semua orang menjadi semakin gila dalam berkultivasi. Para tutor dan tetua Akademi Spiritual Surga Utara cukup senang melihat situasi proaktif ini di akademi. Asosiasi Dewi Luo, Akademi Spiritual Surga Utara. Asosiasi Dewi Luo berada pusat di area pusat akademi, di mana energi spiritualnya jauh lebih padat daripada area pinggiran. Perkumpulan mahasiswa yang menikmati hak istimewa seperti itu cukup langka di akademi. Di luar markas besar Asosiasi Dewi Luo, masih ada sebuah panggung kultivasi yang luas, yang membentang menjadi sebuah danau yang besar dan jernih. Awan spiritual samar yang terbentuk oleh energi spiritual yang padat melayang di atas danau. Seluruh area itu seperti negeri ajaib. Pada saat ini, sekitar 1.000 orang tengah berlatih di panggung kultivasi. Suara-suara yang memecah udara yang dihasilkan dari sesi latihan mereka terus bergema. Dalam waktu setengah tahun, Asosiasi Dewi Luo telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Setelah menyelesaikan masa tangan hijau mereka, para pendatang baru yang bergabung dengan perkumpulan ini sejak awal mulai menunjukkan bakat mereka dan menjadi bersinar dengan cara mereka sendiri di Akademi Spiritual Surga Utara. Saat ini, perkumpulan Dewi Luo sepenuhnya pantas mendapat gelar sebagai perkumpulan pelajar terkuat di Akademi Spiritual Surga Utara. Panggung kultivasi dipenuhi oleh anggota Asosiasi Dewi Luo, di antaranya banyak orang yang terus mengarahkan pandangan mereka ke area tengah panggung selama kultivasi mereka. Dua sosok cantik di tengah kerumunan tentu saja menjadi fokus orang-orang ini. Salah satu dari dua sosok cantik itu, Su Ling-er, adik perempuan Su Xuan, sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Gadis yang dulunya sulit diatur ini telah tumbuh jauh lebih dewasa dalam waktu setengah tahun. Mengenakan gaun merah yang cemerlang, dia tetap sangat menarik perhatian. Tubuhnya yang anggun dan berlekuk, serta postur tubuhnya yang angkuh, sangat menggoda. Su Ling-er bergabung dengan Asosiasi Dewi Luo tak lama setelah Mu Chen dan rekan-rekannya berangkat ke kompetisi akademi. Keikutsertaannya disambut baik di Asosiasi Dewi Luo. Bagaimanapun, Su Ling-er dapat dianggap sebagai selebritas di Akademi Langit Utara. Banyak orang memujanya, jadi bergabungnya dia dapat semakin memperkuat Asosiasi Dewi Luo. Sosok cantik lainnya adalah Yusi, seorang gadis muda juga dari Akademi Spiritual Utara, yang menyapa Mu Chen sebelum dia berangkat ke kompetisi akademi. Dia masih cukup muda, mungkin seusia dengan Sun Er. Namun, Yusi telah menjadi orang paling terkenal di Asosiasi Dewi Luo. Setelah memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, Yusi mulai menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dalam waktu setengah tahun, dia telah melambung dari bukan siapa-siapa ke posisi kedua dalam peringkat roh. Tempat pertama adalah rekor yang diciptakan oleh Mu Chen saat itu. Kecepatan kemajuannya, yang mungkin sedikit lebih lambat dari Mu Chen, cukup mengagumkan. Jika Mu Chen dapat dianggap sebagai representasi dari orang-orang sezamannya,
sangat mungkin Yuxi akan berdiri di posisi teratas di antara semua siswa baru. Mungkin posisi Mu Chen dapat digantikan oleh Yuxi dalam 2 tahun. Tentu saja, Mu Chen sudah lama meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara saat itu. Saat ini, Yuxi sedang duduk di atas batu besar di panggung kultivasi. Dia meletakkan lengannya yang ramping di atas batu. Gaun hijaunya membuat tubuhnya yang ramping dan anggun menjadi lebih ramping. Wajahnya yang cantik begitu menarik sehingga banyak orang yang memperhatikannya. Di dalam perkumpulan Dewi Luo, seorang pengacau mengarang apa yang disebut sebagai gelar, Y3 Peri dari perkumpulan Dewi Luo. Tentu saja Suling Er dan Yuxi termasuk dalam gelar ini, dan posisi terakhir diberikan kepada Sun Er. Sebagian besar waktu, Sun Er mempelajari susunan spiritual dari Lingxi. Meskipun kemajuan kultivasi energi spiritualnya tidak terlalu menonjol, berkat bakatnya yang luar biasa dalam susunan spiritual, ia telah mengalami kemajuan pesat dalam kultivasi susunan spiritual dalam waktu setengah tahun. Baru-baru ini, selama sesi latihan acak, ia bahkan membuat sensasi di akademi dengan mengalahkan seorang senior yang menduduki peringkat ke-10 di peringkat surga. Oleh karena itu, orang-orang paling terkenal di asosiasi Dewi Luo bukanlah para senior itu, melainkan ketiga gadis ini yang secantik bunga. Yuxi sedang duduk di atas batu yang dingin. Ia baru saja selesai berkultivasi. Sekarang ia dengan hati-hati menekuk kakinya yang ramping dan seputih giok. Ia meletakkan dagunya yang bulat dan imut di atas lututnya. Matanya yang besar dan hitam legam menatap lonceng kuno yang berada di atas gunung di tengah akademi. Pemandangan yang menggemaskan di sekelilingnya tidak menarik perhatiannya. Di samping Yuxi, Suling Er juga mendongak, menatap lonceng kuno itu dengan matanya yang indah. Ekspresinya yang selalu bersemangat kini tampak sangat tenang seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Hehe, kalian berdua merindukan Mu Chen lagi, kan? Tiba-tiba terdengar tawa lembut. Yuxi dan Suling Er buru-buru mengangkat kepala dan melihat Ye Qingling berdiri di samping dan tersenyum pada mereka. Tidak ada yang merindukan orang itu, kata Suling Er sambil mencibirkan bibirnya. Aku penasaran bagaimana keadaan kakak perempuanku dan rekan-rekannya saat ini. Tidak. Wajah cantik Yuxi memerah. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan matanya yang besar menghindari kontak mata, yang membuat pernyataannya kurang meyakinkan. Tepatnya, dia hanya pernah bertemu Mu Chen sekali. Namun, nama Mu Chen tidak asing lagi baginya. Sejak dia memasuki Akademi Spiritual Utara, dia terus-menerus mendengar kisah-kisah legendaris tentang Mu Chen. Bahkan sekarang setelah dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, apa yang dia lihat dan dengar masih merupakan prestasi yang memukau dari pemuda ini. Tentu saja, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar terkejut dengan pertarungan yang menakjubkan yang membuat Mu Chen merebut tempat pertama peringkat surga dari Shen Changsheng. Saat itu, dia sangat terkesan dengan sosok ramping itu, yang penuh dengan semangat juang yang tinggi. Tentu saja, hari itu Mu Chen benar-benar dalam kondisi yang baik. Dapat diasumsikan bahwa sosoknya telah membekas di hati banyak gadis di Akademi Spiritual Surga Utara hari itu. Saudari Ye, apakah menurutmu saudara Mu Chen dan rekan-rekannya bisa masuk ke pertandingan final? Yuxi ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan wajah memerah. Ye Qingling juga duduk di samping mereka. Dengan mata tertuju pada lonceng kuno yang tenang itu, dia terdiam beberapa saat. Kemudian dia berkata, "Aku dengar bahwa kompetisi akademi kali ini adalah yang paling diperebutkan dibandingkan dengan kompetisi yang diadakan dalam dekade terakhir." Dengan ekspresi yang sedikit berubah, Yuxi dan Suling Er menggigit bibir mereka sedikit. Mereka tentu tahu kekuatan Mu Chen, tetapi mereka juga tahu lawan Mu Chen selama kompetisi akademi ini semuanya adalah siswa paling berbakat dari akademi lain. Bukan tugas yang mudah untuk menonjol dari persaingan yang ketat. Saudara Mu Chen dan rekan-rekannya pasti akan memasuki pertandingan final. Yuxi berkata dengan tegas, mengepalkan tangan kecilnya. Dia tidak percaya dalam hatinya bahwa sosok yang tak terkalahkan itu dapat dikalahkan oleh orang lain. Kami semua berharap begitu. Ye Qingling mengusap kepala Yuxi. Beberapa hari yang lalu, Sun Er memberitahu Ye Qingling bahwa seorang pria yang sangat berbakat muncul di Akademi Spiritual Saint yang bernama Ji Xuan. Orang ini memiliki perseteruan lama dengan Mu Chen. Para tetua Akademi Spiritual Surga Utara bahkan berbicara tentang Ji Xuan ini dengan ekspresi bermartabat, yang dapat dengan baik menggambarkan kekuatannya yang luar biasa. Lawan Mu Chen seperti Ji Xuan benar-benar membuat mereka tidak nyaman. Meskipun Mu Chen juga cukup kuat, bisakah dia mengalahkan pria menakutkan yang bahkan dapat membuat khawatir para tetua akademi? Ye Qingling mendesah pelan dalam hatinya dan merasa sedikit gelisah.
Tampaknya Yusi dan Su Ling'er telah merasakan kegelisahan Ye Qingling, jadi mereka terdiam setelah berkontak mata. Dong! Ketika mereka tetap diam, tiba-tiba bunyi lonceng kuno dan jauh bergema di antara langit dan bumi. Bunyi lonceng menggema di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Akademi yang tadinya berisik dan semarak, tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak siswa saling menatap dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat, mereka tersadar dan menyadari arti bunyi lonceng itu. Di atas batu itu, Ye Qingling, Yusi, dan Su Ling'er juga membeku beberapa saat. Kemudian mereka mengangkat kepala dan menatap lonceng kuno raksasa itu dengan heran. Kegembiraan dan harapan yang tegang terlihat di wajah cantik mereka. Di atas akademi, suara-suara yang memecah udara tiba-tiba bergema. Seluruh akademi tergila-gila dengan bunyi bel. Semua orang tahu apa arti bunyi bel itu. Pertandingan final kompetisi akademi telah dimulai. Dong! Suara merdu lonceng kuno bergema di antara langit dan bumi. Akademi Spiritual Surga Utara yang perkasa itu terdiam. Namun, keheningan itu hanya berlangsung sebentar sebelum dipecahkan oleh seruan yang mengguncang dunia. Pertandingan final kompetisi akademi, yang telah mereka nantikan selama setengah tahun, akhirnya dimulai. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara meradang karena suasana panas ini. Dipenuhi oleh harapan dan kecemasan, banyak siswa melihat dengan penuh perhatian ke arah di mana lonceng kuno itu berada. Mereka sangat penasaran dengan perkembangan terkini kedua tim yang bertarung dalam kompetisi yang mewakili akademi mereka. Suara yang merobek udara bergema di antara langit dan bumi. Massa yang padat berkumpul di langit. Di pintu masuk wilayah petir, para siswa yang berencana untuk berkultivasi di wilayah petir berbalik secara bersamaan dan berlari dengan penuh semangat menuju lonceng kuno. Berita itu menyebar dengan cepat, bahkan ke wilayah petir dan arai konvergensi roh. Orang-orang yang mengasingkan diri untuk berkultivasi dengan tekun pun terbangun. Ketika mereka mendengar berita bahwa pertandingan terakhir kompetisi akademi telah dimulai, mereka semua berdiri dengan gembira dan bergegas ke Akademi Surga Utara tanpa memikirkan kultivasi mereka. Suasana di akademi mencapai puncaknya pada saat ini. Sementara suasana yang mendidih ini merasuki akademi, di sebuah gunung yang jauh, sebuah gerbang yang selalu tertutup terbuka. Sosok yang anggun dan cantik berjalan cepat keluar dari halaman. Sosok cantik itu mengenakan gaun putih. Rambut hitamnya terurai hingga pinggang mungilnya. Ia memegang gulungan kuno yang dipenuhi pola susunan spiritual rumit di tangannya yang seperti batu giok. Biasanya wajahnya dipenuhi dengan sikap apatis seolah tak ada apapun di dunia ini yang dapat menarik perhatiannya. Sekarang wajahnya luar biasa anggun dan cantik. Wajahnya yang selalu apatis tampak sangat cerah. Kilatan kegembiraan terlihat di matanya yang indah. Berdiri di luar halaman, dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan mata indahnya ke arah lonceng kuno itu. Bibir merahnya membentuk senyum menawan, membuatnya sangat cantik. Saudari Lingxi, bisakah saudara Mu Chen mengikuti pertandingan final? Di belakang Lingxi, Sun Er mengenakan kuncir kuda hitam dan mengedipkan matanya yang besar. Wajahnya yang cantik juga dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah setengah tahun menunggu, akhirnya mereka mendapat kabar tentang Mu Chen. Tentu saja. Lingxi menjawab tanpa ragu. Sebagai putra Bibi Jing, seberapa sulitkah bagi Mu Chen untuk memasuki pertandingan final kompetisi akademi? Meskipun Lingxi tahu betapa ketatnya persaingan itu, dia telah mengalihkan sebagian kekaguman dan penghormatannya yang berlebihan terhadap Bibi Jing kepada Mu Chen. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa Mu Chen lebih rendah dari rekan-rekannya. Sun Er terkekeh, menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Sepertinya Sister Lingxi sangat yakin pada brother Mu Chen. Sebelumnya, bahkan ketua dan tetua lainnya di akademi kami mengkhawatirkan saudara Mu Chen karena salah satu lawannya sangat kuat. Selain itu, kakak Lingxi tidak pernah tertawa sejak kepergian saudara Mu Chen. Sekarang Anda begitu senang begitu mendengar berita tentangnya. Wajah cantik Lingxi sedikit memerah. Kemudian dia menyipitkan matanya yang indah dan melemparkan tatapan tidak sopan ke arah Sun Er. Sepertinya waktu yang kamu habiskan di rumah susunan spiritual terakhir kali terlalu singkat. Lain kali aku akan menggandakan waktu untukmu. Ah, tidak, aku salah, kakak Lingxi, kata Sun Er dengan nada memelas, wajahnya langsung pucat pasi. Lingxi mengetukkan jarinya yang ramping dengan lembut di dahi Sun Er yang halus sebelum melepaskannya. Matanya yang indah, yang terpaku pada lonceng kuno, menjadi lebih serius. Setelah memulihkan ketenangannya,
dia juga menyadari kesulitan Mu Chen dalam kompetisi ini. Lagi pula, orang yang bernama Ji Xuan itu benar-benar lawan yang tangguh. Sekarang dia mungkin sama kuatnya dengan beberapa tetua dari Akademi Spiritual Surga Utara. Lingxi tidak ragu bahwa Mu Chen akan memimpin timnya untuk memasuki pertandingan final. Namun, jika dia bertemu Ji Xuan, pertarungan sengit tidak akan terhindarkan. Ji Xuan sangat berbakat sehingga ia bahkan dapat dianggap sebagai seorang jenius yang cukup baik di beberapa klan yang terhormat. Ketika suasana di Akademi Spiritual Surga Utara mencapai klimaks, beberapa sosok terbang keluar dari aula besar Akademi dan berdiri di udara. Sosok yang berdiri di depan adalah Kepala Tai Chang. Pada saat ini, Kepala Tai Chang juga dengan gugup melihat lonceng kuno itu. Kedua tim yang mewakili Akademi Spiritual Surga Utara itu kuat dan tangguh. Namun, Kepala Tai Chang dan beberapa tetua lainnya juga tahu bahwa kompetisi Akademi ini dapat dianggap sebagai kompetisi yang paling diperebutkan dengan kontestan paling kuat dalam belasan tahun terakhir. Oleh karena itu, bukanlah tugas mudah untuk meraih prestasi di kompetisi Akademi ini. Meski begitu, betapapun sulitnya, Mu Chen dan rekan satu timnya harus berjuang, karena hasil kompetisi Akademi ini terkait langsung dengan apakah Akademi Spiritual Surga Utara dapat mempertahankan gelar mereka sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Jika mereka kehilangan gelar kehormatan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi semua siswa di Akademi Spiritual Langit Utara. Kepala Tai Chang dan tetua lainnya tidak dapat membayangkan betapa rendahnya moral di akademi saat itu. Itu akan menjadi pukulan fatal bagi Akademi Spiritual Surga Utara. Kepala Tai Chang menatap Master Aula Mo Yu dan para tetua lainnya. Mereka semua bisa merasakan kesungguhan di mata masing-masing. Ketua, sudah waktunya untuk mengaktifkan jalur menuju arena, kata Kepala Balai Mo Yu dengan suara pelan. Tidak ada gunanya khawatir saat ini. Mereka harus mengaktifkan jalur menuju arena dan kemudian mereka bisa tahu apakah Mu Chen dan rekan satu timnya telah mencapai hasil yang baik. Kepala Tai Chang mengangguk pelan. Ia kemudian mengganti segel spiritual dan seberkas cahaya spiritual melesat keluar dari ujung jarinya seperti bintang jatuh yang terbang di langit. Akhirnya, cahaya spiritual itu menghantam lonceng kuno itu dengan keras. Dong! Bunyi merdu lonceng itu bergema lagi. Saat lonceng dibunyikan lagi, tiba-tiba cahaya keemasan memancar keluar dari lonceng kuno itu seperti air pasang. Langit dan bumi seakan dibanjiri cahaya keemasan. Cahaya keemasan berkumpul perlahan di langit dan akhirnya membentuk lorong keemasan dengan memutarbalikan ruang. Jalan ini menuju ke arena, yang merupakan ruang kecil tempat pertandingan final kompetisi akademi akan diadakan. Semua siswa, kecuali mahasiswa baru, dapat memasuki arena. Perilaku tidak tertib tidak diperbolehkan di arena. Pelanggar akan dihukum sesuai dengan disiplin akademi. Kepala Tai Chang melihat ke sekeliling seluruh akademi. Suaranya yang bersemangat dan tegas bergema di telinga semua orang. Dimengerti? Mendengar perkataannya, banyak siswa mengangguk setuju dengan gembira, kecuali siswa baru yang merengek sedih. Mereka tahu bahwa mereka juga dapat menonton pertandingan melalui proyeksi layar cahaya di akademi. Namun, proyeksi layar cahaya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan menonton pertandingan secara langsung. Kepala Tai Chang mengabaikan keluhan mereka. Dia memimpin dan mengubah dirinya menjadi seberkas cahaya lalu berlari ke lorong emas. Di belakangnya, Kepala Balai Mo Yu mengikutinya dari dekat. Daerah itu dipenuhi dengan suara gemuruh yang menggetarkan udara. Di Akademi Spiritual Surga Utara yang megah, kerumunan orang melompat ke langit dan berlari ke lorong emas seperti segerombolan belalang. Di gunung itu, Lingxi sedikit ragu ketika dia melihat lorong emas itu. Kakak Lingxi, ayo kita pergi juga. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan kakak Mu Chen sekarang. Sambil mengedipkan matanya yang besar, Sun Er menarik lengan baju Lingxi. Mendengar perkataannya, Lingxi langsung mengangkat alisnya yang cantik dan berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Baiklah. Karena kamu ingin melihatnya, aku akan mengantarmu ke sana. Ketika dia berbicara, dia melihat Sun Er menutupi mulutnya sambil tertawa cekikikan. Wajah Lingxi sedikit memerah sebelum menatap tajam ke arah Sun Er. Bahkan gadis kecil ini mulai mengolok-oloknya. Sambil memegang tangan kecil Sun Er, Lingxi melambaikan tangannya dan berlari keluar sambil berubah menjadi seberkas cahaya. Ayo pergi juga. Di markas besar Asosiasi Dewi Luo, Ye Qingling juga berkata dengan penuh semangat. Tapi aku murid baru. Sambil mencibirkan bibir kecilnya, Yusi hampir menangis. Jangan khawatir. Kau bisa menyelinap masuk. Orang-orang dari aula hukuman sedang mengawasi. Namun,
Mereka akan menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang dari Asosiasi Dewi Luo. Ketiga senior, aula hukuman semuanya telah dikalahkan oleh Mu Chen sebelumnya, jadi mereka tidak akan menghentikanmu, kata Suling Er dengan senyum menawan. Baiklah. Setelah ragu sejenak, Yusi mengangguk sambil menggertakkan giginya, karena emosinya telah mengalahkan akal sehatnya. Ayo pergi. Ye Qingling melambaikan tangannya dan berlari keluar, diikuti oleh Yusi dan Suling Er. Ketiganya bergabung menjadi kelompok sinar cahaya yang sangat besar dan berlari ke lorong emas. Ketika mereka memasuki lorong emas, Ye Qingling, Yusi, dan Suling Er dapat dengan jelas merasakan fluktuasi ruang yang dahsyat. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya keemasan, yang membuat mereka sedikit pusing. Untungnya, rasa pusing itu hanya berlangsung sebentar. Cahaya keemasan di mata mereka berangsur-angsur surut. Pemandangan di depan mulai berubah dan mereka juga mulai membuka mulut lebar-lebar. Di hadapan mereka, terbentanglah hamparan daratan luas antara langit dan bumi, yang dibanjiri oleh suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Melihat sekeliling, kerumunan orang besar itu tampak tidak terbatas. Di langit yang jauh, ada juga lorong-lorong spiral berwarna emas, yang melaluinya banyak orang keluar. Rupanya, berdasarkan pakaian mereka adalah murid-murid akademi spiritual lainnya. Hampir semua akademi spiritual besar dapat mengaktifkan jalur menuju arena, sehingga para siswanya dapat masuk dan menikmati pertandingan final. Kerumunan besar orang-orang itu sangat berbeda satu sama lain. Para siswa dari setiap akademi spiritual berkumpul di satu area dan berdiri di udara dalam formasi yang sangat hebat, yang sangat spektakuler. Ye Qingling, Yusi, dan Suling Er juga tercengang oleh pemandangan megah ini. Setelah beberapa saat, mereka tersadar dan mulai melihat ke depan. Sebuah panggung batu emas raksasa melayang di antara langit dan bumi. Di sekeliling panggung batu, lapisan cahaya emas sepenuhnya memisahkan area dalam panggung batu dari luar. Ketika area antara langit dan bumi dipenuhi oleh kerumunan besar orang, cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari langit di luar panggung batu emas. Ketika cahaya keemasan menghilang, banyak tim dengan pakaian yang berbeda muncul. Ini semua adalah tim yang berpartisipasi dalam kompetisi akademi. Banyak orang yang kagum dan menatap ke arah tim-tim ini. Tim-tim ini berpartisipasi dalam kompetisi dengan mewakili akademi mereka. Mereka pantas mendapatkan rasa hormat dari semua orang yang hadir, baik tim-tim ini berasal dari akademi mereka atau bukan. Dong! Lonceng kuno dibunyikan lagi. Kali ini, hampir semua orang mengarahkan pandangan membara mereka ke area paling tengah panggung pertempuran raksasa itu di mana cahaya keemasan mulai bersemi. Kerumunan orang yang tadinya berisik itu tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang terbelalak karena mereka tahu 8 tim teratas yang terkuat, yang telah memasuki pertandingan final, akan tampil berikutnya. Mengambang di langit, panggung pertempuran raksasa itu seperti tempat kelahiran para dewa. Di atas panggung pertempuran, cahaya keemasan yang menyilaukan begitu spektakuler, seolah-olah langit dan bumi ditutupi oleh lautan keemasan. Area di sekitar panggung pertempuran yang luas ditempati oleh para siswa dari berbagai akademi spiritual. Kerumunan orang membentang hingga ke kejauhan sejauh mata memandang. Para siswa dari berbagai akademi spiritual semuanya berdiri di area akademi mereka, yang dipisahkan oleh banyak penghalang cahaya. Ada terlalu banyak orang di area tersebut. Begitu pertempuran dimulai, para pemuda yang terlalu bersemangat ini mungkin akan terlibat dalam perkelahian geng yang sangat kacau. Perkelahian geng semacam itu pernah terjadi sebelumnya, jadi biasanya 5 akademi besar akan mengambil tindakan pencegahan agar hal itu tidak terjadi lagi. Kini seluruh mata yang ada di dalam ruang itu terpusat ke tengah panggung pertempuran di mana cahaya keemasan merasuk perlahan-lahan dan membentuk panggung dengan tangga keemasan. Tangga itu memiliki 8 tingkat yang naik secara berurutan. Tingkat tertinggi-tingginya sekitar 1000 kaki, di mana cahaya keemasan membentuk bentuk teratai emas yang indah. Tangga emas ini disebut sebagai tangga pertandingan final. Hanya 8 peserta teratas yang berhak berdiri di tangga tersebut. Saat semua orang melihat ke arah tangga emas, ruang di atas panggung pertempuran emas tiba-tiba berubah. Pada saat berikutnya, 5 sosok muncul di udara. Ketika kelima sosok itu muncul, cahaya keemasan mengembun di belakang mereka dan berubah menjadi kursi cahaya besar yang dapat digunakan untuk mengawasi panggung pertempuran emas yang luas di bawahnya. Di area ini, banyak sekali murid dari berbagai akademi spiritual yang memandang dengan kagum ke arah 5 sosok tersebut. Kelima sosok ini adalah kepala dari 5 akademi besar, dengan kata lain, kepala dari 5 akademi besar. Duduk dengan tenang di belakang kiri, mata kepala suku Taichang tampak dalam dan dalam.
Tekanan yang tak terlukiskan keluar dari penampilannya yang polos dan cukup menghalangi. Orang yang duduk di sisi kanan kepala Tai Chang adalah seorang tetua berjubah hijau. Dengan alis dan janggut putih, kulitnya juga putih dan lembut seperti bayi. Tampaknya ada pohon pinus hijau yang tumbuh di telapak tangannya, memancarkan sinar hijau seperti batu giok. Goyangan pohon pinus itu bahkan dapat sedikit memutar ruang di sekitarnya. Ini adalah kepala Tian Song dari Akademi Spiritual Langit Biru. Seorang lelaki tua kurus kering duduk di depan sebelah kiri. Dia cukup pendek dan berpenampilan biasa saja, sambil memilin-milin jenggotnya dengan tangannya yang keriput. Wajahnya tampak mengantuk, tetapi namanya sangat sombong. Ini adalah Wu Tianwang, kepala Akademi Spiritual Bela Diri. Seorang wanita cantik duduk di samping ketua Wu Tianwang. Mengenakan gaun yang indah, dia anggun dan agung. Rambutnya yang panjang, yang seperti ekor burung phoenix, disanggul. Dengan kulitnya yang seperti batu giok, dia tampak sangat muda dibandingkan dengan keempat ketua lainnya. Orang-orang yang tahu-tahu bahwa di antara keempat ketua lainnya, hanya ketua Akademi Spiritual Suci yang lebih senior. Dia adalah kepala Tang Qiu dari Akademi Spiritual Millennium Phoenix. Di antara kelima kursi itu, yang paling mencolok adalah yang di tengah. Sosok agung duduk dengan tenang di kursi yang terang itu. Sosok itu mengagumkan dan menakutkan, seperti gunung setinggi langit yang didirikan di antara langit dan bumi. Ini adalah kepala Tian Sheng dari Akademi Spiritual Saint, yang dapat dianggap sebagai orang paling terkenal di 5 akademi besar. Kekuatannya juga tak terduga. Kelima raksasa tersebut mewakili kekuatan terbaik dari Akademi Spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampaknya adalah yang paling kuat di bidang Akademi Spiritual. Setelah kemunculan para kepala 5 akademi besar, mereka berkontak mata dan mengangguk satu sama lain sebagai bentuk kesopanan. Kepala Akademi Spiritual lainnya, silakan duduk. Senyum tipis muncul di wajah kepala Tian Sheng yang bersudut. Suaranya, yang dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain seperti angin musim semi, bergema di setiap sudut ruangan. Saat suaranya bergema, ruang di langit kembali berputar. Banyak sosok muncul dengan mencabik-cabik ruang. Dengan rasa tekanan yang kuat, orang-orang ini tidak memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar tubuh mereka. Namun, semua orang tahu bahwa semua orang ini adalah kepala sekolah dari berbagai akademi spiritual, yang juga memiliki kekuatan luar biasa. Setelah kemunculan mereka, para kepala dari berbagai akademi spiritual ini menangkupkan tangan mereka di kejauhan ke arah para kepala dari 5 akademi besar. Kemudian mereka melambaikan lengan jubah mereka untuk mengubah cahaya menjadi tempat duduk cahaya di langit, sehingga mereka dapat melihat ke bumi dengan duduk di tempat duduk tersebut. Sambil melirik ketua Tian Sheng, yang secara tidak sengaja mengambil posisi dominan, ketua Tai Chang sedikit melengkungkan bibirnya. Apakah Tian Sheng ini benar-benar menganggap dirinya sebagai ketua akademi top? Meskipun ketiga kepala suku lainnya tidak berkata apa-apa, namun sedikit ketidakpuasan terlihat di mata mereka. Tampaknya ketua Tian Sheng tidak menyadari ketidakpuasan para ketua lainnya. Tiba-tiba dia menoleh ke ketua Tai Chang dan berkata sambil tersenyum kecil, "Di ketua Tai Chang, kompetisi akademi saat ini sangat penting bagi Akademi Spiritual Surga Utara." Kepala Tai Chang juga tersenyum dan berkata, jangan repot-repot mengingatkanku. Akademi Spiritual Surga Utara tentu saja akan melakukan yang terbaik dalam kompetisi akademi ini. Tentu saja. Kepala Tian Sheng mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia berkata, saya juga berharap kinerja Akademi Spiritual Surga Utara akan lebih baik kali ini. Jika tidak, itu juga akan menyebabkan kerusakan pada akademi lainnya jika Anda kehilangan gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Kepala Tai Chang menjawab dengan senyum tipis. Cahaya bersinar di mata 3 kepala suku lainnya. Rupanya, mereka menyadari ada konfrontasi antara kepala suku Tian Sheng dan kepala suku Tai Chang setelah mendengar percakapan mereka. Namun, mereka tidak terkejut karena hubungan antara Akademi Spiritual Suci dan Akademi Spiritual Surga Utara tidak dapat dianggap baik. Akademi Spiritual Suci telah berencana untuk membantu Akademi Spiritual terbaik mendapatkan posisi di 5 akademi besar, sehingga Akademi Spiritual Suci dapat memperoleh lebih banyak dukungan untuk memperkuat posisi mereka sebagai akademi teratas. Namun, mereka tidak menyangka Akademi Spiritual Surga Utara akan terjun dan mendapatkan posisi di 5 akademi besar, yang merusak rencana indah Akademi Spiritual Suci. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang. Mari kita aktifkan saja tangga emas. Aku benar-benar ingin tahu tim mana yang masuk 8 besar dalam kompetisi akademi ini. Kepala Tang Qiu dari Akademi Spiritual Millennium Phoenix tersenyum tipis. Senyumnya penuh dengan pesona wanita dewasa dan cukup menggoda. Hehe. Apa yang dikatakan kepala Tang Qiu benar. Jika seorang murid tidak mampu,
tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Kepala Tiansheng, Anda memiliki Jishuan dari Akademi Spiritual Suci, tetapi jangan meremehkan para pemuda dari akademi kami. Kepala Akademi Spiritual Bela Diri, yang cukup pendek, berkata sambil tersenyum. Dia adalah yang paling polos di antara 5 kepala. Namun, Kepala Tiansheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Kelima kepala suku itu mengulurkan tangan mereka dan menjentikan jari mereka secara bersamaan. Saat berikutnya, 5 sinar cahaya spiritual mengalir turun dan menutupi tangga emas, yang menarik perhatian semua penonton. Bersamaan dengan meresapnya cahaya spiritual, para penonton mendapati ruang di atas tangga emas mulai berputar perlahan. Di ruang itu pada saat itu, suasana membeku. Penonton yang berisik langsung terdiam. Mereka semua mengalihkan pandangan ke tangga emas raksasa itu. Saat banyak penonton menatap dengan takjub, cahaya keemasan di tingkat ke-8 mulai menghilang. 5 sosok perlahan muncul di depan mata para penonton. Fang Yun keluar bersama 4 orang rekan setimnya. Mereka semua mengenakan lencana akademi mereka. Oleh karena itu, mereka sudah dikenali saat pertama kali muncul. Nomor 8 adalah tim Akademi Spiritual 9 Kuali. Keren! Pantas saja dulunya tempat ini menjadi salah satu dari 5 akademi besar. Saat tim Fang Yun muncul, keributan meledak antara langit dan bumi. Sementara keributan itu menyebar ke seluruh area, cahaya keemasan di beberapa level berikutnya juga mulai menghilang. Tim-tim dengan kekuatan yang tangguh muncul satu demi satu. Akademi spiritual mana yang menduduki peringkat ke-7? Sepertinya itu adalah akademi spiritual tak terkalahkan. Bukankah itu akademi yang biasa-biasa saja? Bagaimana mungkin tim mereka bisa masuk 8 besar? Dari mana akademi spiritual darah peringkat ke-6 itu berasal? Aku belum pernah mendengarnya. Itulah mengapa ini disebut kompetisi akademi. Kompetisi ini benar-benar penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Tidak peduli dari akademi mana mereka berasal, 8 teratas dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Nomor 5 adalah tim dari Akademi Spiritual Langit Biru. Pemimpin tim mereka seharusnya Liu Qingyun, kan? Hehe. Akhirnya tim dari 5 akademi besar mulai bermunculan. Apakah nomor 4 adalah tim dari Akademi Spiritual Bela Diri? Astaga! Itu Wuling, si jenius paling cemerlang dari Akademi Spiritual Bela Diri. Seorang jenius seperti dia hanya bisa berada di peringkat ke-4? Seberapa hebatkah 3 teratas itu? Di panggung pertempuran emas itu, ketika kelima tim tampil dengan gagah berani, ruang itu dipenuhi dengan kegaduhan dan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi di langit. Banyak orang begitu gembira karena kecemerlangan kompetisi akademi ini telah jauh melampaui harapan mereka. Di kursi-kursi cahaya di langit, para kepala dari 5 akademi besar menunjukkan ekspresi yang berbeda setelah melihat pemandangan ini. Sambil meniup jenggotnya, Kepala Wu dari Akademi Spiritual Bela Diri tampaknya tidak puas dengan penempatan Wuling dan timnya sebagai yang keempat. Kepala Tai Chang masih tenang, namun, cahaya bersinar di matanya. Sekarang 5 tim di 8 besar telah muncul dan hanya 3 teratas yang belum muncul. Bahkan 1 tim dari Akademi Spiritual Surga Utara pun tidak muncul. Untuk situasi ini, hanya ada 2 hasil. Hasil pertama adalah tidak ada satupun tim dari Akademi Spiritual Surga Utara yang masuk 8 besar. Hasil lainnya adalah tim mereka telah mencapai hasil yang baik, melampaui harapan Ketua Tai Chang. Bagi Akademi Spiritual Surga Utara, satu hasil adalah surga dan hasil ini akhirnya muncul di hadapan banyak orang. Ketika ketiga tim muncul, atmosfer antara langit dan bumi langsung membeku. Sebuah tangga emas cemerlang berdiri tegak di atas panggung pertempuran emas dan di puncak panggung. 3 tim berdiri dengan gagah sambil menerima tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari massa. Keheningan merasuki udara saat pandangan diarahkan ke arah tim-tim. Banyak orang yang matanya terbelalak melihat pemandangan di hadapan mereka. Di anak tangga ketiga berdiri 5 gadis cantik. Gadis yang berdiri tepat di depan langsung menarik perhatian seluruh penonton. Wanita itu memegang tombak emas, rambut hitamnya terurai di bahunya. Baju zirah emas menonjolkan sosoknya yang ramping dan lembut, dan kecantikannya yang halus bagaikan lukisan. Kebanggaan terpancar di matanya yang memesona, dan lehernya indah dan anggun, menyerupai leher angsa. Dia sangat cantik, dengan lekuk tubuh yang menggairahkan, pinggang ramping, dan kaki yang panjang dan indah. Dia adalah sebuah visi. Meskipun keempat gadis di sampingnya tampak menawan, berdiri di sampingnya mereka tampak biasa saja,
karena dia begitu menawan. Banyak sekali mata yang tertuju padanya, disertai banyak tatapan penuh rasa panas. Wow! Saat tim ini muncul, sorak-sorai terdengar dari arah tempat Akademi Spiritual Million Phoenix berada. Itu pada dasarnya adalah area yang paling mencolok di wilayah yang luas ini, karena banyak gadis muda bersukacita dengan gembira. Tim ini adalah perwakilan dari Akademi Spiritual Million Phoenix mereka. Mendengar sorak-sorai dari para gadis, para siswa dari Akademi Spiritual lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah mereka dengan penuh kerinduan di mata mereka. Lagi pula, di 5 akademi besar, tempat favorit banyak murid laki-laki tidak dapat disangka lagi adalah Akademi Spiritual Million Phoenix. Tidak ada pria yang dapat menahan godaan dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Seperti yang diharapkan, senior King Xuan masuk ke 3 besar. Hehe, dia benar-benar pantas menjadi orang yang paling aku kagumi. Tapi kupikir kakak King Xuan bisa merebut posisi teratas. Sepertinya ada banyak master tersembunyi di kompetisi Akademi Spiritual ini. Di tengah bisikan lembut dan halus itu, orang-orang akhirnya mulai mengalihkan pandangan mereka ke atas di mana mereka melihat sebuah tim yang megah berdiri di anak tangga kedua dari tangga emas. Setiap anggota tim mengenakan jubah putih dan memancarkan aura yang mengesankan. Namun, wajah mereka tidak dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi malah memiliki ekspresi sedih. Pemimpinnya memiliki ekspresi yang sangat marah. Sen Spiritual Academy memenangkan posisi kedua di fase eliminasi kompetisi. Kapten mereka adalah Ji Xuan, kan? Aku sudah lama mendengarnya. Dia diramalkan sebagai kandidat yang paling mungkin menjadi juara. Bagaimana dia bisa jatuh ke posisi kedua? Saya tidak yakin. Jika Ji Xuan saja ada di posisi kedua, lalu siapa sebenarnya yang ada di posisi pertama? Di tengah keributan itu, pandangan semua orang tiba-tiba beralih ke atas, akhirnya berhenti untuk fokus pada puncak tangga emas. Semua perhatian tertuju pada titik paling menonjol di area itu. Saat pandangan mereka bertemu, cahaya keemasan menghilang, menampakkan 5 siluet yang terlihat jelas. Kaptennya masih remaja, mengenakan jubah biru tua. Dia berdiri tegak seperti tombak, dan tampan seperti anak muda. Matanya yang berwarna obsidian gelap seperti langit malam. Meskipun usianya masih muda, fitur wajahnya tidak seperti orang yang masih pemula. Sebaliknya dia memiliki ketahanan dan kepercayaan diri yang matang untuk usianya. Baik penampilannya maupun aura yang dipancarkannya, dia setara dengan Ji Xuan dari Akademi Spiritual Suci. Berdiri di samping pemuda itu adalah sosok yang anggun. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru tua yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang ramping, sehingga memikat banyak orang. Namun, yang membuat orang banyak tercengang adalah kecantikannya yang setara dengan Wen King Xuan. Kulitnya seputih salju, dan alisnya yang halus menyerupai lengkungan bulan sabit, tubuhnya ramping seperti pohon willow muda, dan matanya berkilau polos seperti kristal biru. Matanya yang indah memiliki pesona magis, membuat banyak orang terpesona karena mereka melupakan masalah mereka saat menatapnya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan pada saat itu, semua orang memikirkan hal yang sama, yang terdiri dari 2 kata, sungguh indah. Menghadapi kecantikan yang luar biasa seperti itu, bahkan gadis-gadis di Akademi Spiritual Million Phoenix, yang memiliki standar yang sangat tinggi, kehilangan kata-kata dan tidak berani dengan enteng membandingkannya dengan Wen King Xuan. Berdiri di samping gadis-gadis itu adalah seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang terurai di bahunya. Dia memiliki pesona yang sangat lembut. Meskipun dia tidak secantik sebelumnya, dia tetap cukup karismatik. Di samping mereka berdiri 2 pemuda jangkung, satu tampan dan satunya lagi sombong. Sekali pandang, Anda akan tahu bahwa mereka bukan pria biasa. Tidak peduli aura atau penampilan mereka, tim ini akan membuat orang tercengang. Rasanya dunia terdiam dan hening sejenak sementara mereka terkagum-kagum oleh tim ini yang berdiri di puncak. Itu tim kami dari Akademi Spiritual Surga Utara. Tiba-tiba, sebuah teriakan kegirangan menembus keheningan saat sejumlah besar murid dari Akademi Spiritual Surga Utara berkumpul bersama. Wajah mereka merah karena mengeluarkan raungan kegembiraan. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan karena pemandangan di hadapan mereka terlalu surrealis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen dan timnya bisa memperoleh tempat pertama di babak penyisihan kompetisi. Mereka benar-benar melampaui Ji Xuan, Wen King Xuan, Wu Ling dan Liu Qingyun, yang merupakan jagoan dari 5 akademi besar. Bravo, kakakmu! Banyak siswa dari Surga Utara Spiritual Academy bersorak kegirangan, wajah mereka memerah karena gelisah. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Sorak-sorai yang menggelegar memekakkan telinga. Adegan perayaan seperti ini sudah lama tidak muncul,
tidak saja akademi mereka berhasil masuk ke dalam jajaran 5 akademi besar. Di tengah suara gemuruh yang memekakan telinga, Ye Qingling, Su Ling'er dan Yu Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak ternganga kaget. Keterkejutan tergambar jelas di mata mereka. "Kakakmu sangat-sangat hebat." Wajah Yu Xi memerah karena kegembiraan saat dia tergagap kagum. Kekaguman terlihat jelas di matanya yang seperti rusa betina. Hasil Mu Chen dan timnya telah sepenuhnya melampaui harapan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Benar-benar orang aneh yang tidak dapat dipercaya, Igerutu Ye Qingling. Bintang-bintang berkelap-kelip di mata Su Ling'er yang cerah dan bahkan dengan temperamennya yang manja, dia terlalu bersemangat untuk menahan emosinya. "Wah, kakakmu hebat sekali!" Sun Er bersorak. Ling Xi menghela napas lega, sambil melirik pemuda yang sudah hampir setengah tahun tidak dilihatnya. Dia tampak sudah dewasa, dan kini membaik dengan cepat. Kegembiraan dari Akademi Spiritual Surga Utara menarik perhatian para murid dari akademi lain. Mereka tampak termenung, terutama para murid dari Saint Spiritual Academy. Mereka selalu mengira Ji Xuan akan meraih posisi teratas, tetapi sekarang mereka semua terkejut. Apa yang bisa dibanggakan? Ini hanya fase eliminasi. Pertarungan terakhir yang sesungguhnya baru dimulai sekarang. Beberapa murid dari Akademi Spiritual Saint berkomentar dengan nada meremehkan, sambil menatap murid-murid Akademi Spiritual Surga Utara yang bersorak-sorai. Demikian pula, para pengikut Akademi Spiritual Millennium Phoenix semuanya mengarahkan pandangan lembut ke arah puncak panggung pertempuran emas. Siapa yang mengira bahwa Akademi Spiritual Surga Utara akan meraih posisi pertama dalam fase eliminasi kali ini? Kapten mereka cukup tampan, meskipun aku belum pernah mendengar tentangnya. Kapan Akademi Spiritual Surga Utara memiliki murid yang begitu terampil? Bisik-bisik menyebar di Akademi Spiritual Millennium Phoenix. Banyak gadis yang tidak yakin, karena belum pernah mendengar tentang Mu Chen. Namanya Mu Chen, murid baru di Akademi Spiritual Surga Utara. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara terdengar di udara. Sekelompok gadis itu menoleh dengan heran. Seorang gadis bergaun hijau menatap dengan penuh perhatian ke sosok yang mempesona yang berdiri di panggung pertempuran emas. Gadis itu berpenampilan manis dan menarik perhatian meskipun dikelilingi oleh sekelompok gadis. Dengan sikap ceria, dia mengikat rambutnya menjadi ekor kuda dan menyelipkannya dengan rapi di pinggang rampingnya. Qian Er, kau kenal dia?" tanya beberapa gadis dengan heran. Qian Er adalah kekasih masa kecilnya. Berdiri di sampingnya adalah seorang gadis berpakaian gaun merah, menutupi mulutnya dengan malu-malu sambil tersenyum. Dia adalah wajah yang dikenalnya bernama Hong Ling, seorang murid dari Akademi Spiritual Utara. Qian Er yang disebutkannya adalah Tang Qian Er, yang tumbuh bersama Mu Chen, kemudian memasuki Akademi Spiritual Millennium Phoenix. Dalam waktu 2 tahun, gadis muda itu telah tumbuh menjadi wanita cantik. Matanya yang cerah menatap penuh kerinduan pada sosok yang sudah lama tidak dilihatnya. Meskipun mengetahui bahwa Mu Chen sudah merupakan karakter yang luar biasa saat dia berada di Akademi Spiritual Utara, dia tidak pernah menyangka dia akan menjadi begitu luar biasa setelah 2 tahun. Hehe, jadi Qian Er benar-benar punya hubungan dengannya? Bagaimana kalau kau diam-diam menyuruhnya kalah dari Sister King Xuan di final? Kalau begitu, ketua kita mungkin akan membuat pengecualian dan mengizinkannya bergabung dengan Millennium Phoenix Spiritual Academy. Gadis-gadis itu tertawa genit. Tang Qian Er tersipu karena ejekan mereka dan menatap mereka dengan malu. Kemudian dia menatap sosok itu lagi dan jejak perasaan yang tak terlihat melintas di wajahnya. Ketika dia melihat gadis berpakaian biru, yang kecantikannya hampir sebanding dengan Wen Qingxuan, berdiri di samping Mu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Dia tidak tahu kenapa tetapi entah mengapa, dia menyesal bergabung dengan Akademi Spiritual Millennium Phoenix. Namun, saya senang melihat Anda telah menjadi begitu luar biasa sekarang. Tang Qian Er mengerutkan bibirnya sambil mengerutkan kening, sebelum tersenyum lagi. Sambil mengepalkan tangannya, dia berpikir, Mu Chen, semoga sukses. Kalau saja pamanmu tahu betapa cerdiknya dirimu sekarang, dia pasti akan gembira sekali.